tahun 2100, saya baru saja kembali dari ujung jalan dan kabar yang saya bawa hanyalah kesunyian. Kalian sering berpikir kiamat adalah satu ledakan besar yang terjadi tiba-tiba. Kalian salah. Kiamat adalah proses lambat yang kita nikmati setiap hari. Dari kebohongan pertama di tahun 2026 hingga napas terakhir di akhir abad ini, saya telah mencatat setiap detiknya. 1 tahun, 1 kejadian, 1 paku di peti mati peradaban kita. Inilah kronologi 75 tahun terakhir umat manusia. Apakah kalian siap melihat bagaimana cerita ini berakhir? 2026, realitas mati. Video presiden palsu buatan AI memicu kerusuhan sipil pertama di Eropa. 2027, mata uang fisik ditarik. Digital ID menjadi syarat mutlak untuk membeli jatah makanan. 2028, suhu bumi menembus ambang batas 1,5 derajat. Musim panas berlangsung selama 8 bulan. 2029, antibiotik gagal total. Bakteri purba yang mencair dari es kutub menjadi pandemi baru. 2030, era privasi berakhir. Setiap gerakan warga direkam oleh DI, satelit pengawas global. 2031, kegagalan panen global. Daging sapi dilarang, digantikan pasta serangga sintetis. 2032, perusahaan teknologi membeli hak suara di PBB, bendera negara diganti logo korporat. 2033, krisis air bersih. Harga 1 liter air lebih mahal daripada 1 barel minyak. 2034, hutan hujan Amazon dinyatakan hilang. Paru-paru dunia berhenti bernapas. 2035, migrasi massal. 500 juta pengungsi iklim menyerbu perbatasan utara. 2036, perang air pertama meletus. Bendungan Tiga Ngarai diledakkan oleh sabotur, menenggelamkan jutaan jiwa. 2037, internet terbelah dua. Blok barat dan timur memutus kabel bawah laut, menciptakan era kegelapan informasi. 2038, badai matahari melumpuhkan jaringan listrik belahan bumi utara selama 3 bulan penuh. Musim dingin tanpa pemanas. 2039, zona mati di lautan meluas. Ikan laut dinyatakan tidak layak konsumsi karena mikroplastik radioaktif. 2040, gunung es Antartika runtuh total. Jakarta dan Bangkok resmi dinyatakan tenggelam dan ditinggalkan. 2041, penjatahan energi global dimulai. Listrik rumah tangga hanya menyala 4 jam sehari. 2042, konflik Arktik memanas. Kapal perang berebut jalur minyak terakhir di kutub utara yang mencair. 2043, pasar saham global runtuh menjadi nol. Emas dan Bitcoin tidak lagi berharga, hanya peluru dan air yang berlaku. 2044, senjata biologi bocor dari laboratorium rahasia. Wabah sintetis menyerang sistem saraf manusia. 2045, puncak populasi bumi mencapai 9 miliar, tepat saat lumbung pangan dunia kosong sepenuhnya. 2046, identitas biometrik menjadi wajib. Tanpa scan retina, kalian tidak dianggap manusia sah oleh negara. 2047, kelaparan memaksa pemerintah memberlakukan batas kalori harian. Kelebihan berat badan dianggap kriminal pencurian sumber daya. 2048, kebakaran hutan global menyatukan asap lintas benua. Matahari tidak terlihat selama 6 bulan di ekuator. 2049, senjata genetik dilepaskan. Virus pintar ini dirancang hanya membunuh target dengan DNA etnis tertentu. 2050, gempa megatrust Atlantic meratakan pesisir timur Amerika dan Eropa Barat dalam 1 malam. 2051, perjanjian luar angkasa robek. Stasiun senjata nuklir pertama resmi mengorbit di atas kepala kita. 2052, krisis pengungsi berakhir dengan darah. Armada kapal terakhir ditenggelamkan oleh drone perbatasan otomatis. 2053, era buku fisik berakhir. Perpustakaan dibakar massal dengan alasan mencegah penyebaran spora jamur kertas. 2054, Amerika Serikat resmi bubar. Negara adidaya itu pecah menjadi 4 zona perang suku yang berbeda. 2055, konsep negara bangsa runtuh. Peta dunia digambar ulang berdasarkan jangkauan keamanan perusahaan militer swasta.
2056, angka kelahiran 0. Manusia berhenti bereproduksi secara alami karena polusi genetik yang tidak dapat dipulihkan. 2057, Neuralink diwajibkan. Otak manusia terhubung langsung ke cloud demi efisiensi kerja yang setara dengan robot. 2058, sekolah fisik ditutup selamanya. Anak-anak menerima download kurikulum pendidikan langsung ke dalam memori mereka. 2059, panti jompo diganti dengan server penyimpanan kesadaran. Lansia memilih mengunggah pikiran mereka daripada mati di tubuh tua. 2060, agama baru berbasis AI muncul. Mereka menyembah The Algorithm sebagai Tuhan yang maha tahu dan maha adil. 2061, hak asasi cyborg disahkan. Manusia dengan 50% tubuh mesin kini memiliki status hukum lebih tinggi dari manusia organik. 2062, sentuhan fisik dilarang di megacity. Risiko penularan virus dan radiasi membuat pelukan menjadi tindakan kriminal. 2063, Parlemen Dunia digantikan oleh The Core, sebuah superkomputer kuantum yang membuat semua keputusan legislatif global. 2064, kota bawah laut pertama, Neo Atlantis, dibuka. Kaum elit pindah ke dasar samudra untuk menghindari radiasi permukaan. 2065, bahasa lisan mulai ditinggalkan. Manusia berkomunikasi melalui telepati digital, menciptakan keheningan total di jalanan. 2066, realitas fisik ditinggalkan. 80% populasi menghabiskan hidup dalam kapsul simulasi, membiarkan tubuh asli mereka layu. 2067, perang dingin pindah ke bulan. Korporasi berebut tambang helium-3, memicu baku tembak pertama di luar atmosfer. 2068, Olimpiade bulan pertama digelar. Atlet modifikasi genetik berlomba di gravitasi rendah, ditonton oleh elit bumi. 2069, The Golden Ticket diumumkan. Lotre global untuk 1 juta kursi di armada Exodus Mars. Sisanya ditinggal mati. 2070, Exodus besar dimulai. Langit terbakar oleh ribuan roket yang membawa manusia terkaya meninggalkan planet yang sekarat. 2071, bumi dinyatakan sebagai zona limbah. Mereka yang tertinggal mulai menjarah sisa-sisa kota kosong milik kaum elit. 2072, pabrik kloning manusia diresmikan. Tenaga kerja organik diproduksi massal untuk membangun infrastruktur berbahaya di koloni baru. 2073, pangkalan Mars Red Horizon menyala. Cahaya kota pertama di planet merah terlihat dari teleskop bumi. 2074, sindrom Kessler terjadi. Tabrakan satelit memicu reaksi berantai, menciptakan tenjara puing yang mengunci bumi selamanya. 2075, sinyal terakhir terputus. Koloni Mars memutus komunikasi, meninggalkan bumi sendirian dalam keheningan total. 2076, wabah debu merah menyebar. Jamur mutan yang memakan paru-paru manusia ini tidak memiliki obat. 2077, perang nuklir terbatas di Asia demi memperebutkan gletser air tawar terakhir. Langit timur tertutup abu selamanya. 2078, Svalbard Seed Vault dijarah. Gudang benih kiamat yang seharusnya menyelamatkan kita habis dimakan kelaparan. 2079, ledakan metana Arktik. Permafrost mencair total, melepaskan gas purba yang menaikkan suhu bumi 2 derajat dalam setahun. 2080, lautan berubah menjadi ungu. Bakteri sulfur mengambil alih ekosistem air, mematikan sisa kehidupan laut yang masih ada. 2081, internet global mati total. Server terakhir gagal beroperasi karena ketiadaan suku cadang dan listrik. 2082, kegagalan organ sintetik. Tubuh cyborg mulai menolak implan mereka sendiri karena radiasi kosmik yang menembus atmosfer. 2083, runtuhnya pemerintahan terakhir. Konsep negara hilang, digantikan oleh klan panglima perang yang berebut sisa makanan kaleng. 2084, zona ekuator ditinggalkan sepenuhnya. Panas ekstrim membuat wilayah tropis mustahil dihuni oleh makhluk berbasis karbon. 2085, fasilitas kelahiran terakhir ditutup. Data mencatat manusia termuda di bumi kini berusia 20 tahun. 2086, pertanian terakhir gagal. Tanah bumi menjadi terlalu asam untuk menumbuhkan apapun selain jamur beracun. 2087, bunker elit terbuka. Sistem penyaringan udara gagal, memaksa mereka yang bersembunyi untuk menghadapi atmosfer yang mematikan. 2088, oksigen anjlok ke titik kritis. Bernapas di permukaan tanpa masker gas sama dengan bunuh diri dalam 3 menit. 2089, badai debu global menelan matahari. Siang hari resmi menghilang dari permukaan bumi. 2090, pembangkit listrik tenaga nuklir otomatis mulai meleleh. Radiasi menyebar tanpa ada teknisi manusia yang tersisa untuk menghentikannya. 2091, spesies terakhir terlihat.
Drone pengawas merekam satu manusia yang berjalan sendirian sebelum sinyalnya hilang selamanya. 2092, kota bawah laut Neo Atlantis runtuh. Tekanan samudra menghancurkan kubah kaca yang retak tanpa perawatan. 2093, suhu permukaan mencapai titik didih. Efek rumah kaca tak terkendali mengubah bumi menjadi saudara kembar Venus. 2094, langit berubah menjadi hitam pekat. Awan tebal memblokir cahaya bintang, menyisakan hanya kilatan petir. 2095, kehidupan berbasis karbon dinyatakan punah. Hanya mesin-mesin tua yang masih berdengung menjalankan perintah usang. 2096, hujan asam korosif mulai turun. Gedung-gedung pencakar langit meleleh seperti lilin di bawah guyuran cairan kimia. 2097, satelit berjatuhan seperti hujan meteor. Cincin sampah luar angkasa akhirnya menyerah pada gravitasi. 2098, mutasi bakteri terakhir. Satu-satunya kehidupan yang tersisa adalah mikroba yang memakan plastik dan logam. 2099, AI penjaga bumi mematikan dirinya sendiri. Mission failed adalah log data terakhir yang tercatat di server sejarah. 2100, nol. Tidak ada suara, tidak ada harapan. Hanya debu yang menari di atas kuburan peradaban manusia. 75 tahun sejarah runtuh menjadi debu dalam hitungan menit. Apa yang baru saja kalian saksikan adalah arsip Omega, salah satu kemungkinan tergelap dari masa depan kita. Namun, dengarkan baik-baik. Waktu bukanlah rel kereta api yang lurus dan kaku. Waktu adalah sungai dengan 1000 percabangan arus. Jika di tahun-tahun mendatang, bencana yang saya sebutkan tadi tidak terjadi. Jika esok pagi kalian bangun dan matahari masih bersinar ramah, jangan tertawa. Itu bukan berarti data saya salah. Itu artinya saya telah menjadi saksi mata di universe yang berbeda. Itu artinya kalian sedang berdiri di garis waktu yang selamat. Berterima kasihlah pada keberuntungan itu. Video ini adalah simulasi naratif berdasarkan probabilitas sains dan teori fiksi ilmiah. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kiamat bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan. Pilihan itu ada di tangan kalian hari ini. Saya The Rider. Sampai jumpa di garis waktu berikutnya. Warp out. Tulis pendapat Anda di bawah. Sampai jumpa di masa depan.